Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Perkenalkan, saya Amalia Nur Fajrianti dari SMP Negeri 1 Geger Bitung sebagai pengamat. Kemudian Wilda Heldawati dari SMP Negeri 1 Nyalindung sebagai coach, dan Ibu Liniawati dari SMA Negeri 1 Nyalindung sebagai coachee. Assalamualaikum Ibu Wida. Waalaikumsalam Ibu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah kabar baik Ibu Wida. Semoga Ibu Wida pun sehat walafiat ya. Ibu Wida, sebelum Ibu Wida melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Ibu. Jadi nanti coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nantinya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum proses coaching yang Ibu lakukan. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini, Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi inti coaching, yaitu present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang ingin Ibu Wida kembangkan secara lebih spesifik, Bu? Saya yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik Ibu, jadi dua kompetensi itu ya yang ingin Ibu kembangkan. Nah Ibu, ketercapaian indikatornya itu apa, Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah coachee mampu menemukan solusi dari permasalahannya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan nanti Ibu Wida melaksanakan coaching. Semoga lancar ya. Amin. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Bu Wida. Assalamualaikum Ibu Wida. Sedang sibuk tidak? Saya rasa saya ingin meminta waktu Ibu. Bisa tidak Bu ngobrol sebentar saja? Waalaikumsalam Ibu Linia. Dengan senang hati. Mari sini Bu. Apa yang mau diceritakan pada saya? Begini Bu, belakangan ini saya merasa terganggu sekali dengan beberapa peserta didik baru yang sudah hampir 2 bulan ini belum terlihat ada perubahan yang signifikan, terutama pada penerapan 5S itu Bu, yang senyum, sapa, salam, sopan santun itu ya, terutama saya melihat etika berbicara itu Bu, terutama dengan guru, ada dengan teman, pokoknya dengan yang lebih tua itu saya masih melihat belum ada perubahan gitu Bu. Oh ya, begitu ya Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu dan apa yang ingin Ibu Linia capai di akhir diskusi kita? Ya, saya hanya ingin mendapatkan solusi Bu atas masalah saya ini. Terus ada lagi? Ya, saya kira saya ingin memperbaiki situasi ini saja Bu, agar suasana lingkungan positif itu benar-benar saya rasakan, begitu Bu Wida. Baiklah, sebelumnya bisakah Ibu ceritakan hal apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman terhadap situasi ini? Iya, jadi saya tuh bingung ya Bu Ida ya, kenapa kebanyakan peserta didik baru itu, ya kelas 10, kalau berbicara itu dalam pandangan saya banyak kata-kata yang tidak pantas diucapkan.
Padahal saya itu sudah berupaya mengingatkan, kadang kalau di depan saya udah langsung saja saya mengingatkannya dan langsung memperbaiki kata-kata yang mereka ucapkan, begitu Bu Wida. Apa yang membuat Ibu tidak nyaman dengan hal tersebut? Iya, rasanya tidak pantas saja Bu Wid. Jadi bahasa yang keluar itu menurut saya tidak pas lah diucapkan oleh anak-anak seusia mereka, begitu. Bisa dijelaskan lebih lanjut, apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman dengan situasi ini? Ya, saya merasa gagal aja Bu Wida, ya gagal dalam mendidik mereka gitu ya. Padahal kan saya saat ini bertugas di tim kesiswaan. Saya kira ini menjadi salah satu tugas utama saya dalam membentuk karakter mereka. Saya kira begitu Bu Wida. Ya. Oh, begitu rupanya. Baik, saya mulai memahami sekarang situasi dan merasa gagal. Apalagi yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Nah, ini Bu, saya merasa sendiri saja dalam mengupayakan perbaikan situasi ini, Bu. Boleh saya tahu merasa sendiri bagaimana? Iya, nggak tahu mungkin ini perasaan saya aja ya, tapi memang saya merasa kok tidak ada upaya yang sama ya dari teman-teman saya yang lain gitu ya dalam memperbaiki situasi ini. Seperti itu rupanya ya. Iya Bu, jadi saya juga bingung harus bagaimana. Selama ini langkah-langkah apa yang telah Ibu lakukan untuk mengatasi situasi ini? Nah, memang saya baru berdiskusi dengan guru BK saja, Bu Wir. Apa yang Ibu diskusikan? Saya bertanya kepada guru BK ini tentang temuan-temuan dalam mengobservasi siswa di kelas. Hanya itu saja yang saya tanyakan sebenarnya. Lalu apa kata Bu guru BK itu? Memang ada beberapa data yang menunjukkan situasi yang sama seperti saya lakukan. Tapi tidak sebanyak yang saya jumpai seperti itu, Bu. Kalau dari Ibu sendiri, apa yang ingin dilakukan? Begini, Bu, saya inginnya ya semua pihak itu turut terlibat dalam memperbaiki situasi ini. Masa ini kan sudah mau 3 bulan ya, tapi saya merasa kok belum ada perubahan seperti itu, Bu. Ya, bentuk kolaborasi seperti apa yang Ibu inginkan? Ya, tentu saja kolaborasinya itu yang terprogram ya dan berkesinambungan. Saya kira seperti itu, Bu. Oh, bagus sekali itu, Ibu. Jadi apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan? Ya, saya kira saya akan menemui kembali guru BK, kemudian mungkin akan merencanakan tindak lanjut ya Bu, nanti dari hasil obrolan saya dengan guru BK ini. Kemudian nanti saya akan berusaha menyampaikan tindak lanjut ini di rapat mingguan wali kelas. Harapannya ya agar wali kelas itu juga ikut terlibat di dalamnya. Kemudian komunikasi mungkin ya Bu ya dengan pembina upacara agar disounding terus lah tentang hal ini, terutama tentang etika berbicara. Saya juga berpikir akan bekerja sama nanti dengan anak-anak OSIS dan MPK menempel jargon-jargon di sudut-sudut yang sering dijumpai oleh anak-anak. Mungkin seperti itu, Bu Ida. Bagus. Saya setuju dengan rencana Ibu. Lalu komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Ya, saya kira besok pagi saya akan mulai menemui guru BK, Bu. Setelah itu, saya akan menyampaikan rencana sosialisasi di rapat bulanan wali kelas. Karena rencananya di hari Kamis minggu ini ada rapat bulanan wali kelas. Siangnya, supaya tidak terputus, saya akan langsung koordinasi dengan pengurus OSIS dan MPK. Nah, siapa yang Ibu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya kira mungkin minta bantuan kepala sekolah mungkin ya Bu ya untuk mengingatkan hal ini, karena bagaimanapun tetap peran pemimpin atau peran pimpinan di sekolah kalau menurut saya ini sangat penting dalam mewujudkan situasi ini.
Ya, setuju dengan yang Ibu sampaikan. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah kita diskusi? Ya, alhamdulillah plong Bu Wid. Saya tidak menyangka saya bisa menemukan solusi, saya bisa merencanakan tindakan untuk mengatasi masalah ini. Terima kasih sekali Bu Wid sudah meluangkan waktu untuk saya, terutama mendengarkan cerita saya. Sama-sama Bu Linia, nanti kita ketemu lagi ya. Saya jadi penasaran dengan progres yang akan Ibu lakukan. Ya, baik, terima kasih ya Bu Ida sekali. Assalamualaikum Bu Wida. Waalaikumsalam Ibu Amel. Tadi Ibu Wida sudah melakukan coaching dengan Ibu Linia ya? Iya betul, alhamdulillah. Baik, sebelum penutupan, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pasca observasi, Bu. Pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Pada coaching ini, saya sudah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah yang dihadapi oleh coach, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab dari coach, sehingga melalui alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menggali solusi-solusinya. Oke, Bu Wida. Menurut saya sebagai observer, proses coaching yang telah Ibu lakukan bersama Ibu Linia tadi telah berjalan dengan sangat baik. Berdasarkan pengamatan dan catatan saya pula, Ibu Wida sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coach, kemudian Bu Wida sudah mengarahkan coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Kemudian Ibu pun sudah mengarahkan coach untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukannya ini dapat berjalan dengan baik. Selain itu, Bu Ida sudah fokus terhadap coach ya, artinya di situ Ibu Wida sudah ada presence atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu Wida pun sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot saya kira. Nah, pertanyaan terakhir ini mungkin sebelum kita tutup sesi ini, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang telah dilakukan barusan, Bu Wida? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah ingin memahami lebih dalam tentang proses tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi, Bu. Luar biasa sekali, Bu Wida. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur tirtanya ya, supaya lebih baik ke depan. Baik Bu Wida, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, serta sudah melakukan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Perkenalkan, saya Wida Herdawati dari SMPN Negeri 1 Nyalindung sebagai pengamat atau observer. Ibu Liniawati dari SMA Negeri 1 Nyalindung sebagai coach, dan Ibu Amalia Nur Fajrianti dari SMPN 1 Geger Bitung sebagai coach. Assalamualaikum Bu, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Wida, alhamdulillah sehat. Bagaimana sebaliknya dengan kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu, pada kesempatan ini, sebelum kita melakukan coaching, sebagai langkah awal saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian.
Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Yang kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada Koci? Dan juga bagaimana Koci tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya? Jangan lupa dengan prinsip-prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, terima kasih. Saya kira kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, selanjutnya mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Ibu. Oh iya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Ya, saya kira kompetensi yang ingin dikembangkan lebih spesifik ya Bu ya, terutama ini dalam hal mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Saya kira itu Ibu Wida. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa harapan yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Harapan saya coach itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya secara sendiri gitu ya Bu ya, kemudian juga bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Ibu, demikian dulu ya Bu observasinya kali ini. Silahkan Ibu melakukan coachingnya terhadap Koci. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih juga Bu. Sama-sama. Assalamualaikum Ibu Linia. Waalaikumsalam Ibu Amel, apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik, sehat walafiat Ibu. Ya Alhamdulillah ya, Bu Amel, kalau nggak salah kemarin Ibu Amel itu WA saya ya, kirim pesan, katanya ingin ngobrol banyak nih dengan saya. Ada apa nih? Ya, iya betul Ibu. Begini Ibu, saya memang ingin berbicara banyak dengan Ibu untuk membincangkan permasalahan yang saya hadapi Bu. Terima kasih sebelumnya Ibu sudah bersedia membantu meluangkan waktu untuk saya. Ya baik, nggak apa-apa Bu Amel, kebetulan sedang tidak berkegiatan. Nah kira-kira apa sih yang bisa saya bantu Bu Amel? Begini Bu, saya ya ingin ngobrol saja sih dengan Ibu begitu ya, sekaligus ingin mendapatkan solusi begitu dari masalah yang sedang saya hadapi ini. Biasalah Ibu ya, ini permasalahan dengan anak-anak saya di kelas gitu, seperti itu. Iya ya, kalau masalah anak-anak itu kayaknya nggak ada habisnya ya Bu Amel ya. Betul, Iya, betul. iya silakan Bu Amel bisa bercerita secara leluasa, tidak usah ragu-ragu. Sebenarnya apa sih yang Ibu Amel rasakan saat ini sebenarnya? Baik Ibu, begini Bu, saya tuh merasa sedih begitu dan khawatir karena melihat di kelas saya terpantau ada kelompok murid anak perempuan, isinya tuh bahasa anak sekarangnya seperti circle gitu ya Bu, yang kelihatannya mereka itu sangat eksklusif. Dia tidak mau dipisahkan dari kelompoknya, lalu dia juga tidak mau bergabung dengan kelompok lain, si anggota-anggota circle ini tuh. Jadi inginnya sama kelompok mereka aja gitu Bu. Iya, itu kayaknya hal tidak aneh ya kita temukan di beberapa sekolah. Teman saya juga kemarin sempat juga tuh membicarakan hal itu. Jadi ada geng-gengan ya kalau sekarang itu. Ya emang agak meresahkan ya Bu Amel ini bila dibiarkan. Tapi menurut Bu Amel, apakah teman-temannya itu terganggu nggak dengan kelompok atau circle ini? Iya Bu, tentu saja. Bahkan ada beberapa siswa telah melaporkan ke saya, ada di antara siswa dari kelompok tersebut katanya mulai arogan gitu dan suka ngatur-ngatur ke siswa yang lainnya gitu Bu. Ya bisa dibilang mengerikan ya, prihatin sekali mendengarnya.
Nah, sebenarnya Bu Amel, kita kan waktunya tidak banyak nih, kita waktu yang akan kita gunakan untuk diskusi, tapi di waktu yang sempit itu kira-kira apa yang ingin Ibu Amel dapatkan nih dari percakapan kita hari ini? Ya, Ibu, intinya saya ingin memberikan pemahaman ya dan menyadarkan murid-murid saya bahwa perilaku geng-gengan atau circle-circlean seperti itu tidak bagus begitu, Bu. Iya, saya setuju Bu dengan hal itu. Nah, menurut Bu Amel, kira-kira harus seperti apa sih perilaku murid yang baik di kelas itu, Bu? Menurut saya, setiap murid itu harus merasa merdeka begitu ya, memiliki anggapan sama atau setara, tidak boleh ada yang merasa lebih unggul dari yang lain atau bahkan merendahkan yang lain. Mereka harus siap bergabung atau berkolaborasi begitu ya dengan setiap teman-teman yang ada di kelasnya itu, Bu. Seperti Iya, itu. setuju sekali Bu Amel. Nah, Bu Amel mengharapkan murid-murid yang benar-benar berbaur gitu ya, satu dengan lainnya. Nah, bila kondisi kekompakan murid yang ideal itu nih dinilai bintang 5 deh. Nah, menurut Bu Amel, situasi di kelas Bu Amel itu saat ini bintangnya berapa nih? Ya betul, Bu. Saya menilainya masih 3 bintang mungkin ya. Jauh ya, masih jauh ya. Ya, masih jauh, Bu, Nah, ke bintang 5. Iya, dalam pengamatan Bu Amel ini, apa yang bisa Ibu Amel lakukan untuk menghilangkan kelompok-kelompok eksklusif ya, dan mencapai kekompakan murid-murid di kelas Bu Amel? Begini, Bu, saya berencana di setiap hari Rabu saat jam istirahat akan mengajak anak-anak di kelas saya untuk makan bersama. Botram gitu ya, Bu, istilahnya. Dan khusus untuk murid perempuan, setiap Jumat selepas pulang sekolah akan saya ajak kegiatan keputrian, Bu. Gitu rencana saya. Seru ya, seru sekali itu. Kayaknya kalau saya jadi murid Bu Amel, saya mau langsung ikut aja tanpa berpikir panjang kayaknya ya. Kira-kira apa lagi Bu selain itu, Bu? Bila dalam kegiatan belajar mengajar saya, ini sepertinya akan mengajak mereka membuat kesepakatan untuk membuat kelompok secara acak misalnya. Lalu mereka duduk sesuai formasi kelompok yang sudah dibuat, serta tentu saja saya akan menyisipkan materi tentang pentingnya saling menghargai dan belajar berkolaborasi saat pembelajaran di kelas, Bu. Seperti itu. Iya, baik. Nah, menurut Bu Amel, nih, itu kan ada beberapa rencana tuh. Langkah mana yang paling mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini? Baik, Ibu, sepertinya saya akan mengajak mereka makan bersama dulu deh, Bu. Kebetulan lusa itu kan hari Rabu begitu, jadi ada waktulah untuk menyampaikan rencana saya ini ke orang tua murid di WA grup kelas, lalu besok hari saya umumkan ke anak-anak di kelas, Bu, tentang rencana saya ini. Iya, baik, Bu. Menurut saya rencana Ibu di luar ini luar biasa ya, namun kan kita udah di ujung perbincangan nih. Nah, apa kira-kira yang Ibu dapatkan dari obrolan kita kali ini? Di awal obrolan tadi, terus terang saya masih bingung begitu ya, harus memulai ini tuh dari mana mengatasi masalah ini. Tapi setelah mengobrol dengan Ibu Nia, saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan. Oke. Kalau begitu nanti kita agendakan ya, pekan depan kita ketemu lagi. Saya jadi penasaran ya, ada perubahan tidak dengan rencana-rencana yang Ibu lakukan ya? Ada nggak impact-nya ke anak-anak nih? Iya, siap Ibu. Insya Allah nanti saya kabari lagi. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktu dan obrolan kita hari ini, sangat luar biasa, sangat berharga banget bagi saya, Bu. Iya, sama-sama Bu Amel, tetap semangat ya. Ya Ibu, siap, tetap semangat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali obrolan dari Bu Amalia sama Bu Linia. Ibu, kita ke pasca observasi ya, Bu Linia. Baik Ibu. Assalamualaikum Bu Linia. Waalaikumsalam Ibu Ida. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Amalia.
Nah, sebelum ditutup, saya akan mengajukan pertanyaan refleksi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, terima kasih. Saya kira di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, Bu. Antara lain menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coachee untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi sendiri atas permasalahan tersebut. Oke, Bu Linia. Menurut saya sebagai observer, menyimak tadi proses coaching yang dilakukan oleh Bu Linia terhadap Bu Amalia sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Linia juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan kepada coachee yang berbobot, sehingga coachee bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan? Baik Ibu, saya kira kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu lebih memahami lagi proses coaching ya Bu, sehingga harapan saya nanti saya bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi. Mungkin itu Ibu. Iya. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Terima kasih Bu Linia. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ida. Sama-sama Ibu Linia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Sukabumi akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan juga coachee. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, saya Liniawati dari SMA Negeri 1 Nyalindung sebagai pengamat. Kemudian Amalia Nur Fajrianti dari SMPN 1 Bugir Bitung sebagai coach, dan Wida Heldawati dari SMP Negeri 1 Nyalindung sebagai coach. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Waalaikumsalam Ibu, Alhamdulillah sehat. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan memberi beberapa pertanyaan Ibu sama Ibu ya. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apa saja? Yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee, juga bagaimana coachee tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga ya, nanti Ibu perhatikan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, selanjutnya nih, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, terima kasih. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee Ibu. Oke, baik Bu. Nah, selanjutnya ya, pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik dan yang ingin diobservasi? Baik Ibu, kompetensi yang ingin dikembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke,
Selanjutnya, apa harapan yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya berharap coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Bu. Oke, baik Bu ya. Mungkin demikian dulu pertanyaan untuk praobservasinya. Nah, silakan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu ya. Terima kasih ya Bu. Silakan selamat melaksanakan kegiatan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Iya, sama-sama Bu Amel. Assalamualaikum Bu, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Bagaimana kabar Ibu Ida hari ini? Alhamdulillah sehat. Maaf Bu, saya ingin berbagi cerita tentang pembelajaran di kelas. Barangkali Ibu bisa berdiskusi dengan saya. Boleh Bu Ida, boleh silahkan. Begini, saya kan mengajar IPS. Menurut pengamatan saya, murid itu ada yang antusias, ada pula yang tidak. Kemungkinan bagi murid yang tidak antusias menganggap kalau mata pelajaran IPS itu hanya pelajaran hafalan, jadi membosankan bagi mereka. Oh begitu ya Ibu. Apa yang murid lakukan biasanya bila mereka bosan? Bisa diceritakan Ibu? Bisa, mereka tidak mengerjakan tugas-tugas, duduk di kelas dengan bersantai-santai, mengobrol dengan temannya saat guru menerangkan. Begitu ya. Seperti itu rupanya ya yang murid lakukan di kelas kalau mereka bosan. Lalu situasi ideal apa yang ingin Ibu Ida harapkan? Kalau saya sih inginnya murid saya itu bisa lebih fokus menyimak penjelasan saya pada saat mengajar. Baik Ibu, jadi Ibu ingin murid-murid Ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar ya, supaya murid Ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar, apa saja yang perlu Ibu lakukan? Saya ingin memberikan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Baik, lalu kira-kira apa yang harus Ibu siapkan agar apa yang direncanakan tadi dapat berjalan dengan lancar, Bu? Tentunya ini harus menggunakan metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Betul, setuju sekali saya dengan hal itu. Lalu, apa ada cara lain yang ingin dikembangkan, Bu? Saya kira harus ditambah dengan melakukan ice breaking dan pembelajaran sosial emosional. Wah, luar biasa Ibu. Baiklah Ibu, terus kira-kira kapan nih Ibu bisa merealisasikan apa yang Ibu rencanakan tersebut? Inginnya saya secepatnya Bu, supaya murid-murid tambah semangat. Baik Ibu, mudah-mudahan bisa secepatnya dilakukan ya Bu. Nah, apa yang akan Ibu Wida lakukan nih untuk merealisasikan rencana ini? Saya akan membuat video pembelajaran, membuat game seperti permainan ular tangga yang dimainkan per kelompok pada pembelajaran IPS, melakukan ice breaking, melakukan pembelajaran sosial emosional, dan memilih metode dan media yang menarik. Baik Ibu, luar biasa. Nah, menurut Ibu, kepada siapa Ibu minta dukungan untuk memastikan semua rencana Ibu ini berjalan dengan lancar? Yang pertama tentunya kepada kepala sekolah, kemudian kepada PKS bidang kurikulum, kepada PKS sarana prasarana, serta rekan-rekan yang bisa membantu. Baik Bu Ida. Bu Ida, apa yang bisa Ibu simpulkan nih dari percakapan kita barusan? Ya. Menurut saya pembelajaran itu harus menarik agar siswa lebih antusias dalam pembelajaran. Jadi mereka lebih senang gitu dalam mengikuti pembelajaran. Baik Ibu. Kemudian apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita barusan Ibu?
Saya kedepannya akan melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, menyenangkan bagi murid-murid saya di kelas. Ibu, saya sangat lega, sangat berterima kasih nih diberikan kesempatan diskusi. Sekarang saya ini sudah menemukan solusi atas permasalahan saya. Baik Ibu, sama-sama terima kasih juga. Semoga nanti diberikan kelancaran, kemudahan ya Bu dalam melaksanakan semua rencana Ibu tadi. Baik, terima kasih Bu. Iya, iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam Bu Linia. Iya, baik. Tadi sudah melakukan coaching ya dengan Ibu Wida. Nah, sebelum ditutup, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan refleksi, boleh ya? Silahkan Ibu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, pada coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Ibu, yaitu saya menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coach, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Luar biasa sekali ya. Bu Amel, menurut saya nih tadi sebagai observer yang menyimak seluruh proses coaching tadi yang dilakukan oleh Ibu Amel dan Bu Wida, saya kira sudah berjalan dengan baik dan juga menurut pandangan saya proses alurnya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Bu Amel saya lihat sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada coach ini yang dalam pandangan saya juga ini sangat berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi saya kira sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, potensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja Ibu Amel lakukan? Baik Ibu, Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih dulu atas review Ibu terhadap proses coaching saya tadi. Ibu, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta Bu, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Nah itu ya Bu, semoga kedepannya saya pun bisa melakukan atau kita semua bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi. Demikian. Ya, luar biasa. Iya, terima kasih ya Bu Amel untuk waktunya, terima kasih untuk menunjukkan kegiatan coaching yang luar biasa. Dan mungkin untuk hari ini saya sudahi untuk observasinya. Semoga kegiatan ini bermanfaat bukan hanya untuk Bu Amel dan Bu Wida, tapi juga untuk saya ke depannya ya. Terima kasih. Mungkin saya pamit dulu Bu Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Sama Bu Amel.